Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dari kelas 2 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan kembali dan mengulas kembali materi minggu lalu pada pertemuan ketiga pada hari Selasa 15 Maret 2022 tentang uji normalitas. Nah, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, yang dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, sebaiknya digunakan uji normalitas terlebih dahulu. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Kapan dilakukannya uji normalitas? Uji normalitas dilakukan ketika kita ingin melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Serta ketika kita ingin melihat data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan jika data berskala rasio atau interval, lalu jumlah datanya paling banyak 30, dan jika datanya berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik. Lalu di sini ada jenis-jenis uji normalitas. Yang pertama, uji Squeamish dan kurtosis. Yang kedua ada uji Lilliefors. Ketiga ada uji Kolmogorov-Smirnov. Keempat ada uji Sapir-Whorf. Kelima ada uji Pearson atau biasa disebut dengan chi-square. Dan keenam ada uji John-Puybera. Dan ketujuh ada uji Kramer-Poinses. Karena pada pertemuan ketiga kemarin, pada tanggal 15 Maret 2022, kita hanya membahas uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Sapir-Whorf. Maka di sini juga saya akan membahas kedua uji tersebut. Nah, lalu apa sih uji Kolmogorov-Smirnov ini? Uji Kolmogorov-Smirnov dilambangkan dengan nama KS, yang dikembangkan oleh Andrei Kolmogorov dan Nikolai Smirnov, yang merupakan dua ahli berkebangsaan Rusia. Uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan normal bakunya. Teknik uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan apabila data yang diuji merupakan data tunggal atau data frekuensi tunggal, bukan data dalam distribusi frekuensi kelompok. Lalu di sini ada uji Sapir-Whorf. Uji Sapir-Whorf dikembangkan oleh Stanford Sapiro dan Martin Wick pada tahun 1965. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh uji Sapir-Whorf adalah sebagai berikut. Yang pertama, data harus berskala interval atau rasio yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, data dari sampel acak berukuran kurang dari 50, walaupun uji Sapir-Whorf lebih cocok untuk sampel berukuran kecil, tapi uji ini juga tetap bisa menangani sampel sampai ukuran 2000. Nah, di sini ada langkah pengujian hipotesis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Langkah pertama yaitu hipotesis statistik. Jika H0, data yang berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 dikatakan jika data tidak berasal dari distribusi normal. Lalu di sini ada alfa. Alfa itu nilainya ditentukan oleh si peneliti. Jadi bebas peneliti mau menentukan berapapun nilainya. Langkah kedua yaitu statistik uji. Karena di sini kita membahas uji Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf, maka di sini saya menuliskan dengan uji kenormalan Sapir-Whorf. Lalu yang kedua ada uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Langkah ketiga yaitu kriteria uji. H0 dikatakan ditolak jika signifikan lebih kecil dari alfa. Dan H0 dikatakan diterima jika signifikan lebih banyak dari alfa. Setelah semuanya selesai, maka dapat disimpulkan dan ditulis kesimpulannya. Ini ada data hasil pretest dan posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini saya akan coba mengerjakan kedua data tersebut dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Sapir-Whorf dengan menggunakan aplikasi SPSS.
Sesuai perkataan saya tadi, di sini saya akan mencoba membuktikan data hasil pretest dari kelas eksperimental apakah data tersebut berasal dari populasi distribusi normal atau tidak. Nah, langkah pertama itu kita harus membuka SPSS-nya dulu. Nah, setelah dibuka, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita ke variable view. Di variable view itu ada kolom name. Nah, di kolom name ini kita tuliskan dengan kata pretest. Pretest. Nah, di kolom label untuk memperjelas semuanya, kita tulis dengan pretest kelas eksperimental. Nah, karena data tersebut tidak ada bilangan desimal, maka kita tulis dengan 0. Lalu setelah itu ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan datanya. Saya pastikan dulu. Setelah dipaste, akan muncul datanya sebanyak 34 data. Lalu kita ke analis. Di analis ada descriptive statistik, lalu ada explore. Tekan explore-nya, lalu muncul seperti ini, dan ada tanda panah, ketik tanda panahnya, lalu ada plots, kita ketik plots, lalu ada di sini ada normality plots with its, kita centang normality plots-nya, lalu continue, dan oke. Nanti akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya akan muncul jadi seperti ini. Nah, yang ini, kita paste, kita copy untuk dianalisis di Word. Kita kopikan. Nah, setelah di Word, saya telah membuat kayak gininya supaya lebih mudah. Nah, setelah di Word, kita paste yang tadi, yang telah dikopikan di SPS tadi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita ke langkah pertama. Di hipotesis statistik itu, jika H0 dikatakan data yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan H1 dikatakan jika data tidak berasal dari distribusi normal. Nah, di sini ada alfa. Nah, nilai alfa itu sendiri ditentukan oleh si peneliti, jadi bebas si peneliti mau memberikan nilai alfa seberapapun. Nah, di sini saya akan memberikan nilai alfanya sebesar 5%. Lalu kita ke statistik ujinya. Karena kita di sini menggunakan dua statistik uji, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Sapirovic, di sini saya juga akan menggunakan kedua data itu, kedua uji tersebut. Nah, di sini kita lihat uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Kita tentukan signifikan dari Kolmogorov itu 178. Nah, maksudnya itu di sini itu ada koma kan. Nah, maksudnya di sebelah kirinya itu ada angka 0. Jadi kita tulis 0,178. Nah, kalau signifikan dari Sapirovic berapa? Kita lihat. Nah, signifikan dari Sapirovic itu ada titik 068. Maksudnya kayak tadi. Berarti di sini ada kata 0 di sebelah kirinya. Berarti signifikan dari Sapirovic itu 0,068. Setelah itu kita lanjut ke kriteria uji. Jika H0 ditolak, jika signifikan lebih kecil dari alfa. Nah, signifikan dari Kolmogorov itu kan 0,178. Alfanya itu kan 5%. Kalau diubah menjadi 0,05. Nah, yang kedua, H0 diterima jika signifikan lebih banyak dari alfa. Signifikan dari Kolmogorov itu kan 0,178. Alfanya diubah menjadi 0,05. Lalu kita ke Sapirovic-nya. H0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari alfa. Signifikan dari Sapiro itu 0,068. Dan alfanya itu 0,05. Sama kayak tadi ya. Di sini 0,068 dan alfanya itu 0,05. Oke, sekarang kita analisis ya. Kita analisis yang uji Kolmogorovnya dulu. H0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari alfa. Bisa kita lihat di sini bahwa signifikan dari Kolmogorov itu 0,178 dan alfanya itu 0,05. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Pernyataannya yaitu
signifikan Kolmogorov lebih besar dari alfa, yaitu 0,0178 lebih besar dari 0,05. Jadi yang benar itu yang ini. 0,178 lebih besar dari 0,05. Kita beri. Berarti pernyataan yang di atas itu salah ya, karena 0,178 tidak lebih kecil dari 0,05. Kita lanjut ke uji Shapirow-nya. H0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari alfa. Kita lihat di sini 0,08 tidak lebih kecil dari 0,05. Salah kan? Nah, kalau H0 diterima jika signifikan lebih banyak dari alfa. Nah, kalau ini 0,068 lebih banyak dan lebih besar dari 0,05 itu merupakan benar. Kita beri tanda. Setelah itu, kita buat kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal dengan tarif nyata 5%. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat dan semoga cara penyampaian saya dapat mudah dipahami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.